Tribuners, kabarnya rupiah bakal diredenominasi. Kira-kira gimana nih tanggapan kalian? Nah, kalau menurut Mas sih ada info soal isu ini, ada respons ekonom hingga DPR yang ikut menanggapi terkait isu ini. Ada salah satu ekonom yang menilai soal isu redenominasi rupiah ini, Tribunars. Ekonom LPEM FEB Universitas Indonesia, Teuku Rifki mengatakan bahwa wacana kebijakan redenominasi rupiah tidak begitu mendesak untuk sekarang ini, tapi dia mengaku ada banyak manfaatnya jika diterapkan. Rencana ini diketahui sudah bergulir Tribuners sejak era pemerintahan Presiden ke-6 RI, SBY, pada 2010 hingga pemerintahan era Presiden ke-7 RI, Joko Widodo. Kemudian kini kembali mencuat di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Nah, Tribuners, secara sederhana, redenominasi ini adalah menyederhanakan nilai mata uang dengan mengurangi 3 angka nol di belakang nominal tanpa mengubah daya belinya, yang artinya meskipun nominalnya ini terlihat kecil, tapi nilai atau kekuatan belinya ini masih tetap sama. Contohnya nih, misalnya ada uang 20.000. Ketika Anda membeli sebuah roti, kemudian setelah adanya redenominasi, nominal uang ini akan berubah menjadi 20, tapi tetap bisa dipakai untuk membeli roti dengan harga 20.000 tersebut. Nah, menurut Rifki, Tribuners, wacana soal redenominasi ini tidak pernah menjadi prioritas utama, meskipun dia juga tidak memungkiri jika kebijakan ini diterapkan, maka akan banyak sekali manfaatnya. Manfaat dari redenominasi rupiah ini adalah bisa memudahkan dalam administrasi dan juga transaksi ekonomi. Bahkan bisa juga mengurangi adanya tindak pidana pencucian uang atau money laundry hingga memperkecil celah tindak pidana korupsi. Nah, biasanya kalau ada redenominasi ini, mata uang yang besar pun juga menjadi tidak valid Tribuners yang nominalnya cukup-cukup besar ya. Nah, ini di beberapa negara memang terlihat berdampak positif terhadap penurunan tindak pidana pencucian uang atau money laundry dan juga memperkecil celah korupsi yang biasa menggunakan cash dengan nominal yang sangat besar. Namun menurut Rifki, manfaat diterapkannya redenominasi rupiah ini nanti hanya akan berdampak secara psikologis saja. Sementara secara fundamental tidak akan berpengaruh pada kekuatan ekonomi negara seperti pertumbuhan ekonomi, inflasi, defisit anggaran belanja, dan lain-lainnya. Oleh karena itu, menurut Rifki, redenominasi tidak dianggap sebagai hal yang mendesak, apalagi di tengah berbagai persoalan ekonomi negara yang terjadi saat ini. Nah, Tribuners, wacana ini pun mendapatkan sorotan dari berbagai pihak, termasuk DPR RI, dan salah satunya adalah anggota Komisi 11 DPR RI fraksi PDIP, Haris Turino. Haris Turino ini di sana ruang lingkup tugasnya juga mengawasi dan membahas kebijakan di bidang keuangan. Menurut Haris nih, Tribuners, sejauh ini inflasi juga masih terjaga dengan baik, tetapi hal ini tidak bisa hanya dijadikan indikator penerapan kebijakan redenominasi rupiah. Sebab kondisi Indonesia sekarang ini masih banyak yang harus diperhatikan, seperti tekanan pada mata uang hingga beban utang negara yang belum juga rampung. Nilai tukar rupiah sendiri diperkirakan akan tetap berada di bawah tekanan hingga akhir tahun karena masih tertekan terhadap dolar Amerika Serikat. Tetapi dari Bank Indonesia ini masih tetap fokus menjaga stabilitas rupiah. Sementara Tribuners, utang pemerintah pusat sampai dengan kuartal 2 2025 atau per akhir Juni 2025 diketahui mencapai 9.138,05 triliun rupiah. Dari Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan, Suminto, sebelumnya mengatakan bahwa nominal utang per akhir Juni ini setara dengan 39,86% terhadap PDB per kuartal 2 2025. Suminto menganggap rasio utang terhadap PDB ini masih level aman karena dinilai masih lebih rendah dibanding negara dengan kekuatan ekonomi yang setara. Kendati demikian, Tribuners, menurut Haris,
Rasio ini masih cukup besar bagi pemerintah yang APBN-nya ini berjumlah 3.621,3 triliun. Belum lagi selain utang, ini masih ada juga cicilan utang atau pembayaran berskala atau berkala begitu Tribuners atas pokok dan bunga dari utang tersebut yang harus dibayar oleh negara. Dan terkait wacana kebijakan ini, Haris setuju dengan BI yang merasa masih perlu untuk menata lebih matang lagi terkait kerangka regulasi soal redenominasi rupiah tersebut agar tujuannya tercapai maksimal. Sehingga wacana ini tidak perlu diburu-buru untuk diterapkan dalam waktu dekat ini. Nah, kita akan menuju informasi langsung dari Gubernur Bank Indonesia Tribuners, sosok Perry Warjio. Ia menegaskan bahwa rencana redenominasi rupiah ini belum akan dilakukan dalam waktu dekat. Menurut Perry, saat ini dari Bank Indonesia masih terus fokus untuk menjaga stabilitas ekonomi dan nilai rupiah sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Perry menjelaskan, kebijakan redenominasi ini bukan hanya soal mengganti angka rupiah saja, tetapi tentunya perlu persiapan teknis yang mendalam sebelum diberlakukan. Adapun urgensi penyusunan RUU redenominasi rupiah untuk efisiensi perekonomian, ini menjaga kesinambungan perkembangan perekonomian nasional dan menjaga nilai rupiah yang stabil sebagai wujud terpeliharanya daya beli masyarakat serta meningkatkan kredibilitas rupiah. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menegaskan bahwa redenominasi rupiah ini merupakan kebijakan dari Bank Indonesia, jadi bukan kewenangan Kementerian Keuangan. Menurut Purbaya sendiri, Bank Indonesia akan menentukan waktu yang paling tepat dalam menerapkan kebijakan penyederhanaan nilai mata uang ini. Jadi kita tunggu saja teknisnya seperti apa ya Tribuners, dan terus pantau informasi ini hanya di Tribun News. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.